家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battleground Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih mengarungi lubang cacing. Meskipun bahtera yang dibuat oleh alam dewa kuno ini lebih cepat, masih membutuhkan waktu puluhan tahun untuk melakukan perjalanan melalui lubang cacing. Xiaoyan segera merindukan kondisi di alam iblis keabadian kuno, di mana seseorang dapat bergerak secara instan dengan mengandalkan kehendak alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan benar-benar merasa jika Xiaoyan bisa melakukannya, maka hal ini akan menghemat banyak waktu. Tentu saja Xiaoyan juga telah mencoba menggunakan kehendak dari Senshi untuk melakukannya. Secara logika, Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia. Yang mulia pernah menjadi putra Senshi, oleh karena itu kehendak tersebut seharusnya membantu Xiaoyan. Namun usaha Xiaoyan ini sama sekali tidak mendapatkan respon dari kehendak Senshi. Mungkin karena kekuatan Xiaoyan saat ini dikatakan jauh dari cukup. Bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia, tetapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa mendapatkan bantuan dari kehendak Senshi. Mungkin juga bagaimanapun Xiaoyan hanyalah reinkarnasi yang mulia dan bukanlah orang terkuat yang pernah bercita-cita menjadi pemimpin Senshi. Dengan begitu sangat wajar jika Xiaoyan tidak mendapatkan respon. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini masih ada waktu bagi Xiaoyan untuk melakukan tindakan lain. Xiaoyan mengingat pada saat ini ada 50.000 keabadian dewa di samping Xiaoyan. Meskipun di antara mereka rata-rata merupakan keabadian dewa langkah kedua, tetapi ada juga banyak yang merupakan keabadian dewa yang lebih tinggi. Tidak menutup kemungkinan ada juga di antara mereka yang tampaknya menyembunyikan kekuatan. Xiaoyan pada akhirnya merasa sedikit tenang dan Xiaoyan yang awalnya tidak ingin memurnikan ramuan pada saat ini mengeluarkan kuali obat. Xiaoyan berniat untuk meningkatkan kekuatannya melalui jalur alkemis selama periode waktu ini. Namun baru saja Xiaoyan bersiap untuk memurnikan obat, Suyu pada saat ini kembali mengeluarkan cahaya biru. Jiwa Xiaoyan yang terkoneksi terhadap Suyu pada saat ini bisa mendeteksinya secara instan. Xiaoyan pun mengeluarkan batu giok khusus dan bergumam apakah ada pertemuan lagi. Hal ini seketika mengingatkan Xiaoyan pada bayangan hitam yang muncul di antara 50.000 keabadian dewa ketika Xiaoyan hendak kembali ke Senshi. Wajah yang tampak seperti pusaran air seketika berubah menjadi ekspresi tersenyum yang aneh. Ia juga mengucapkan kata-kata mengenai harga kepada Xiaoyan dan hal ini membuat Xiaoyan bingung. Xiaoyan pun merenung sejenak dan menyadari bahwa satu-satunya hal yang memungkinkan mengenai kata-kata ini adalah berkaitan dengan daun dunia. Melihat Suyu yang bersinar, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk tidak langsung masuk tetapi bertanya kepada Zanlao di pagoda pemurnian. Xiaoyan bertanya berapakah harga yang harus dibayar oleh Xiaoyan karena menggunakan daun dunia untuk membantu alam iblis keabadian kuno. Suara Zanlao pun seketika terdengar di benak Xiaoyan ketika berkata tentu saja Xiaoyan harus membayar harga yang ada. Pilihan Xiaoyan ini tidak akan menyelamatkan satu individu tetapi seluruh dunia dengan ribuan makhluk di dalamnya. Xiaoyan seketika sedikit bingung karena menurut pemahaman Xiaoyan, apa yang ia lakukan adalah hal yang adil, oleh karena itu mengapa Xiaoyan harus membayar harganya. Xiaoyan pun lanjut bertanya apakah ada harga yang harus dibayar oleh Xiaoyan karena menyelamatkan dunia lain. Zanlao sedikit menghela nafas dan lanjut menjelaskan bahwa keselamatan memiliki harga keselamatan. Kehancuran juga memiliki harga kehancuran. Jika Xiaoyan menggunakan daun dunia untuk menghancurkan alam iblis keabadian kuno, maka pada saat ini seluruh hidup Xiaoyan mungkin akan terputus dan tidak ada yang bisa melindungi Xiaoyan.
Mengenai harga yang harus Xiaoyan bayar, sesungguhnya Zanlao tidak tahu. Harga ini juga mungkin akan terjadi, tetapi juga mungkin akan terjadi dalam waktu yang lama. Zanlao juga benar-benar tidak tahu apakah yang akan terjadi di masa depan. Mendengar hal tersebut, mata Xiaoyan pada akhirnya sedikit menyipit dan Xiaoyan segera kembali mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah memikirkan mengenai hal ini sebelumnya. Jika suatu hari Sensi benar-benar kalah dari Taixu dan Xiaoyan telah mengorbankan hidupnya, jika Xiaoyan berada di ambang kematian, maka Xiaoyan akan bisa menghancurkan dunia Taixu dengan daun dunia. Hal ini pada akhirnya akan membantu Xiaoyan untuk menyelamatkan Sensi. Mendengar hal tersebut, Zanlao terus menanggapi dengan berkata bahwa apa yang difikirkan oleh Xiaoyan ini tidak benar. Ketika Xiaoyan tidak sanggup menanggung harga akibat apa yang Xiaoyan lakukan, maka harga tersebut akan dialihkan. Xiaoyan seketika kembali memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kebingungan sebelum akhirnya bertanya apa yang dimaksud dengan perkataan Zanlao. Zanlao pun kembali menjelaskan bahwa hal tersebut akan ditransfer kepada semua orang yang berhubungan dengan Xiaoyan. Jika makhluk-makhluk ini tidak dapat menanggungnya juga, maka Sensi yang akan menerima akibatnya. Seperti yang Xiaoyan katakan, jika Taixu dihancurkan dengan daun dunia, maka semua makhluk-makhluk ini akan dihancurkan pada saat yang bersamaan. Daun dunia ini memiliki aturan dan sesuatu pasti akan segera terjadi. Namun semuanya akan terjadi dalam pengawasan dan keseimbangan. Xiaoyan pun hanya bisa menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zanlao. Xiaoyan lanjut berterima kasih kepada Zanlao sebelum akhirnya kembali memandang ke arah Suyu. Di belakang sosok Xiaoyan, klon dewa asli pada akhirnya muncul untuk melindungi Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak terlalu khawatir, terlebih lagi ada juga goyan di lengan baju Xiaoyan. Pada akhirnya kesadaran spiritual Xiaoyan segera memasuki ke kedalaman Suyu. Xiaoyan kembali masuk ke dalam 9 platform batu dan pada saat ini Xiaoyan bukan merupakan orang pertama yang hadir. Xiaoyan juga bukan orang yang terakhir yang hadir. Semua orang telah hadir dan hanya nomor 2 dan nomor 6 yang pada saat ini masih belum muncul. Bersama dengan hal tersebut, nomor 1 segera memberitahu kepada semua orang bahwa keduanya tidak akan muncul dan mereka harus segera memulai pertemuan. Xiaoyan mengangkat sedikit alisnya dan Xiaoyan pada saat ini merenungkan sesuatu. Xiaoyan juga pada saat ini segera melirik ke arah si atau nomor 4 dan Xiaoyan merasa sedikit berdebar. Faktanya masih banyak hal yang belum diselesaikan oleh Xiaoyan dan dijelaskan oleh Xiaoyan sepenuhnya di alam iblis keabadian kuno. Zonggu dan yang lainnya juga benar-benar ditinggalkan Xiaoyan tanpa kabar. Xiaoyan benar-benar tidak memiliki waktu untuk membuat penjelasan akhir. Jika Xiaoyan terus tinggal lebih lama di alam iblis keabadian kuno, maka Sensi akan terancam. Xiaoyan juga merasa ngeri terhadap Yuyan karena Xiaoyan kembali teringat ketika pada saat sebelumnya Huachan muncul. Ia melihat Huachan yang ketakutan ketika berhadapan dengan sosok Yuyan. Jika orang sekuat Huachan saja bisa takut dengan Yuyan, oleh karena itu dapat dipastikan sosok di balik nomor 4 ini merupakan sosok yang kuat. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, pada saat ini nomor 3 pada akhirnya segera mulai membuka pembicaraan. Sosoknya berkata bahwa beberapa perubahan terjadi di alam misterius surga barat. Para dewa dan iblis telah hidup berdampingan secara damai selama ribuan tahun. Sekarang mereka tidak lagi harmonis dan perang mungkin tidak lagi bisa dihindari. Selain itu, di dalam pertemuan kali ini awalnya ia berpikir bahwa ia bisa menanyakan kepada nomor 2 mengenai bayangan hitam. Seseorang telah melihatnya dan sosok tersebut telah mengatakan sesuatu. Begitu mendengar hal ini, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya apa yang dikatakan oleh bayangan hitam ini merupakan sesuatu yang terkait dengan nomor 3. Xiaoyan pun kembali memikirkan mengenai kata yang pada saat sebelumnya dilontarkan kepada Xiaoyan oleh bayangan hitam. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, pada saat ini semua sosok segera mengungkapkan apa yang ingin mereka katakan.
Selanjutnya nomor 4 pada akhirnya telah mendapatkan gilirannya untuk berbicara. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa berkat bantuan seseorang di tempat ini, penghalang alam iblis keabadian kuno telah diperbaiki. Untuk saat ini alam iblis keabadian kuno telah terbebas dari bencana penyerangan. Dengan begitu, maka bayangan hitam yang mereka bicarakan sepertinya tidak akan bisa dengan mudah masuk ke alam iblis keabadian kuno. Selain itu, ia juga telah melakukan kultivasi sepanjang tahun dan masih terlalu dini baginya untuk mengatakan mengenai bayangan ini. Ia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sosok tersebut tidak mengatakan apapun kepadanya. Selain itu, mengenai orang yang membantu alam iblis keabadian kuno memperbaiki penghalang dunia, sosok ini telah pergi dengan tergesa-gesa, bahkan tanpa sempat ia mengucapkan terima kasih. Namun meskipun begitu, pelatihannya pada saat ini telah selesai dan ia bisa berjalan-jalan. Dengan begitu, ia pada saat ini memutuskan untuk mencari sosok tersebut. Mendengar hal ini, jantung Xiaoyan tiba-tiba berdebar kencang. Di antara ke-9 sosok yang berada di sini, terkecuali Xiaoyan, mungkin semuanya adalah monster tua yang sudah ada sejak zaman kuno. Dengan begitu, maka bepergian keliling dunia tampaknya bukanlah kemampuan khusus dan semuanya bisa melakukan hal ini. Xiaoyan pada saat ini merasa getir dan bertanya-tanya, mungkinkah Xiaoyan sama sekali tidak bisa melarikan diri dari sosok ini? Sementara itu, selanjutnya Wu atau nomor 5 pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa banyak harta karun eksotik telah muncul di dunia pegunungan dan lautan. Harta karun eksotik ini tidak berasal dari dunia pegunungan dan lautan. Seringnya kemunculan harta karun eksotik ini telah menyebabkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Banyak suku kecil juga telah dihancurkan. Perselisihan ini telah menjadi semakin hebat dan telah menjadi kebakaran padang rumput, dan ia khawatir sulit untuk menghentikannya. Sosoknya pada saat ini lanjut terdiam dan tidak lagi membicarakan mengenai bayangan hitam karena tampaknya ia tidak bertemu dengan bayangan hitam tersebut. Karena Liu pada saat ini tidak ada, maka pada akhirnya pertemuan dilongkap ke nomor 7. Nomor 7 pada saat ini menghela napas dan berkata bahwa ia melihat bayangan hitam yang disebutkan sebelumnya sebanyak 2 kali. Apa yang ia sebutkan selama 2 kali ini merupakan kata yang sama, yang merupakan kata karma. Ia pada saat itu memarahi sosok bayangan hitam ini dan ia tidak peduli apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Sebaiknya mereka juga jangan terlalu khawatir karena bayangan hitam ini mungkin hanya menggunakan kata-kata untuk mengganggu mentalitas. Jika mereka tidak terpengaruh, maka kata-kata dari sosok tersebut tentu saja tidak akan ada artinya. Namun tentu saja ini juga hanyalah pendapatnya sendiri. Meskipun mereka yang disebut dengan master penghancur tidak bisa langsung ikut campur tangan di dunia ini, menurutnya mereka hanya menggunakan metode hasutan untuk mencapai tujuan check and balance di dunia yang ada. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar kata-kata dari sosok Qi yang terdengar bijaksana. Hal ini juga menunjukkan bahwa sosok tersebut benar-benar merupakan pebisnis yang telah bepergian ke seluruh dunia yang berbeda. Ia benar-benar memiliki pemahaman yang begitu tenang dan begitu mendalam. Namun meskipun begitu, ketika Xiaoyan mendengar apa yang diucapkan oleh Qi, Xiaoyan sesungguhnya tidak ingin terlalu memikirkan perkataan dari bayangan hitam tersebut. Namun tidak peduli apa yang Xiaoyan lakukan dan Xiaoyan tanamkan di dalam hatinya, Xiaoyan masih bisa merasakan adanya rasa panik menghadapi kata-kata sosok tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, pada akhirnya tibalah nomor 8 untuk mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa master penghancur atau Zhang Mixi ini semua orang pasti telah mengetahuinya. Karena mereka juga mungkin ingin mengetahui lebih banyak informasi, ia akan bisa berbicara secara singkat kepada mereka. Ia akan menjelaskan tentang apa yang ia ketahui mengenai sosok yang disebut dengan Zhang Mixi ini. Selain mengendalikan dan menyeimbangkan dunia, Zhang Mixi ini juga sebenarnya lebih tertarik kepada sebuah lelucon. Semua orang seketika terkejut dan mungkin di balik cahaya biru mereka semua mengerutkan kening.
Sementara itu nomor 8 kembali menjelaskan bahwa tujuan awal dari permainan ini adalah untuk mengendalikan segala sesuatu yang dilakukan oleh Master Penghancur. Saat mereka memeriksa dan menyeimbangkan dunia ini, mereka juga menganggap dunia ini sebagai drama bagi mereka. Semua yang mereka lakukan adalah untuk mewujudkan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa ini merupakan pertunjukan yang luar biasa bagi mereka. Mungkin hal ini sulit untuk difahami, tetapi sederhananya sosok-sosok ini memperlakukan orang-orang di bawahnya seperti monyet. Semua orang pada saat ini terdiam, sementara nomor 8 pada akhirnya segera membuat perumpamaan. Sosok yang menjelaskan bahwa mereka bisa mengambil contoh mengenai sesuatu yang dialami oleh Ki. Begitu ia marah besar dan segera berkata dengan kasar kepada sosok bayangan hitam tersebut. Adegan ini pada akhirnya seketika berakhir. Jika ia terus-menerus mengikuti apa yang diinginkan oleh sosok bayangan hitam, sosoknya akan terus-menerus muncul membawa Ki ke dalam kesesatan. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari sosok-sosok ini adalah bersenang-senang dan ini merupakan hal yang paling mereka sukai. Contoh kedua lainnya bisa dilihat dari apa yang dialami oleh sosok nomor 2 pada saat sebelumnya. Ia benar-benar dipancing untuk mengejar sosok bayangan hitam hingga melintasi beberapa dunia. Tujuannya sesungguhnya hanyalah untuk mempermainkan sosok nomor 2. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh nomor 8. Xiaoyan sebelumnya mengira bahwa nomor 8 ini hanyalah seorang ahli pedang dan pembuat senjata. Ia tidak pernah menyangka bahwa sosok nomor 8 memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam daripada nomor 7. Xiaoyan pun pada akhirnya memiliki gambaran lain mengenai sosok hitam atau Zhang Mixi ini. Setelah hening beberapa saat, pada akhirnya tibalah giliran Xiaoyan untuk berbicara. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun yang dialami oleh Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata bahwa sosok Zhang Mixi ini telah dilihat oleh Xiaoyan belum lama ini. Ia juga berbicara kepada Xiaoyan dan sosoknya memiliki wajah dengan pusaran air sebelum akhirnya berubah menjadi senyum yang aneh. Semua orang terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Namun Xiaoyan juga pada saat ini tidak mengatakan apa yang disebutkan oleh sosok bayangan hitam tersebut kepada Xiaoyan. Xiaoyan khawatir hal ini akan mengungkap identitas Xiaoyan jika Xiaoyan menjelaskannya. Hal ini terkait Xiaoyan yang membantu alam iblis keabadian kuno dengan daun dunia. Semua orang juga pada saat ini tidak terus bertanya kepada Xiaoyan dan mereka hanya terdiam. Setelah hening beberapa saat, pada akhirnya nomor 1 kembali mulai berbicara kepada semua orang agar mereka segera mendiskusikan apa yang mereka butuhkan. Begitu mendengar hal ini, sosok nomor 4 atau Si pada akhirnya segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Si bertanya apakah ramuan yang dipercayakan kepada nomor 9 telah berhasil dimurnikan. Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan Xiaoyan tidak ingin menyembunyikan apapun. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini masih membutuhkan waktu. Nomor 4 pada akhirnya tidak terus bertanya lebih jauh mengenai pemurnian ini. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas karena Xiaoyan sesungguhnya terus-menerus menghindari pemurnian pil 9 naga yang sejati. Ini diminta dimurnikan oleh nomor 4 yang merupakan orang di balik klon Yuyan. Xiaoyan tiba-tiba berkeringat dingin begitu Xiaoyan mengingat sosok Yuyan yang begitu agresif di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaannya, sementara di sisi lain nomor 8 mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa ia pada saat ini memiliki pil yang ingin disempurnakan oleh nomor 9. Oleh karena itu ia ingin bertanya apakah nomor 9 bisa memurnikan pil ini. Xiaoyan pun segera menoleh dan mengangguk sebelum akhirnya berkata tentu saja Xiaoyan bisa memurnikannya. Selain itu Xiaoyan juga ingin berterima kasih karena nomor 8 telah membantu Xiaoyan menyempurnakan armor sebelumnya. Begitu sosoknya selesai berbicara, pada saat ini nomor 4 kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia juga memiliki pil lain yang perlu dititipkan. Xiaoyan pada saat ini di balik cahaya biru mengerutkan kening dan berpikir tampaknya nomor 4 benar-benar tidak ingin melepaskan Xiaoyan.
Namun Xiaoyan tentu saja tidak bisa menolak permintaan ini. Xiaoyan pun segera mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan bisa melakukannya. Tetapi Xiaoyan masih tidak bisa memberinya waktu spesifik untuk bisa memurnikan ramuan tersebut. Nomor 4 pada saat ini hanya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa tampaknya Xiaoyan harus berhati-hati terhadap nomor 4. Xiaoyan khawatir begitu Xiaoyan membuka ramuan yang ia titipkan, lokasi Xiaoyan akan segera dikunci dan sosoknya akan bisa menemui Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan Xiaoyan hanya perlu terus berjaga-jaga. Setelah beberapa pertukaran singkat, pada akhirnya suasana kembali jatuh ke dalam keheningan. Nomor 1 pun kembali mengambil alih dengan berkata bahwa tugas di alam iblis keabadian kuno telah diselesaikan. Selanjutnya tugas kedua masih sama seperti yang dikatakan sebelumnya. Semua ini masih tergantung kepada mereka apakah mereka mau menjalankannya atau tidak. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan tersenyum sedikit kecewa. Token iblis keabadian karena Xiaoyan ini benar-benar masih belum lengkap. Selain dari Xiaoyan, tentu saja ada juga orang lain di alam dewa kekacauan yang juga pergi ke alam iblis keabadian kuno dan berhasil mendapatkan token alam iblis keabadian kuno yang lengkap. Mengenai siapakah orangnya, tentu saja hal tersebut tidak akan diungkapkan. Nomor 1 hanya memberitahu bahwa semua orang telah berpartisipasi dan semuanya telah diselesaikan. Sementara itu di sisi lain, nomor 1 pada saat ini kembali menjelaskan bahwa misi kedua adalah untuk pergi ke dunia pegunungan dan lautan. Banyak reruntuhan kuno telah muncul dan ada satu hal yang ingin ia percayakan kepada semua orang untuk didapatkan. Benda ini disebut dengan Gunung Suci Huan Yun dan ini berasal dari alam dewa kekacauan. Benda ini telah menghilang selama waktu yang tak terhitung jumlahnya dan baru ditemukan baru-baru ini. Xiaoyan seketika terkejut mendengar hal ini karena jika bisa disebut dengan Gunung Suci, benda ini tentu saja sangat besar dan ini juga berasal dari alam dewa kekacauan. Jika benda ini disebut dengan Gunung Suci, bagaimana mungkin ini bisa menghilang? Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak meragukan perkataan nomor 1. Namun Xiaoyan segera dikejutkan oleh sosok Wu yang benar-benar sosok yang terlihat membingungkan. Ia berasal dari dunia pegunungan dan lautan dan ia pada saat ini tampaknya tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Sosoknya berkata bahwa ia berasal dari alam pegunungan dan lautan. Ia belum pernah mendengar mengenai harta karun seperti ini. Nomor 1 pada saat ini juga tidak menjelaskan terlalu banyak dan segera kembali berkata dengan tegas. Sosoknya menjelaskan bahwa itu saja informasi yang akan ia berikan. Ia hanya memberitahu mereka bahwa harta karun ini berada di alam pegunungan dan lautan. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit mengangguk dan bergumam bahwa jika harta karun ini berasal dari alam dewa kekacauan, gunung ini pasti merupakan harta karun yang luar biasa. Sungguh sangat disayangkan Senshi telah diserang dan Xiaoyan khawatir Xiaoyan tidak akan bisa pergi ke alam ini. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan bersamaan dengan keheningan yang kembali menyebar, nomor 1 kembali mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa jika tidak ada yang lain lagi, maka pertemuan akan berakhir di sini. Semua orang pun seketika mengangguk dan mereka mulai meninggalkan platform satu demi satu. Adapun mengenai ramuan dan hal lain yang dipercayakan akan dikirimkan ke dalam Suyu dan ditransfer kepada nomor 1. Selain itu tentu saja mengenai ramuan yang dimurnikan oleh Xiaoyan, Yi telah mengatur waktu khusus agar Xiaoyan bisa bertemu dengan Qi atau nomor 7. Begitu keduanya bertemu, Qi pada saat ini berkata kabar baik apa yang Xiaoyan bawa. Xiaoyan pada saat ini menjelaskan bahwa ketiga jenis ramuan obatnya telah berhasil disempurnakan. Xiaoyan pun segera memberikan pil yang telah Xiaoyan sempurnakan kepada Qi atau nomor 7. Begitu memeriksanya, ekspresi Qi pada saat ini di balik cahaya benar-benar dipenuhi dengan kepuasan. Sosoknya bergumam bahwa ada beberapa pembeli yang membutuhkan pil pengembalian mimpi. Jika pil ini bisa dimurnikan lebih banyak, maka nilainya akan lebih tinggi daripada 2 pil lainnya.
Pil yang dimurnikan oleh Xiaoyan ini juga tampaknya benar-benar memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Ia benar-benar merasa puas dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya, maka apa yang ingin Xiaoyan tukarkan dengan ramuan ini? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera bertanya, bukankah Qi pernah menukarkan pil racun sebelumnya? Qi pun seketika tertawa dan berkata bahwa pil detoksifikasi racun itu nilainya kecil. Pil dewa tingkat biasa sudah cukup untuk menukarnya, tetapi pil Xiaoyan ini memiliki nilai yang lebih tinggi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang harus ditukarkan oleh Xiaoyan. Sepertinya setelah mencapai keabadian kaisar, Xiaoyan tidak lagi membutuhkan origin Qi pil dan sejenisnya. Xiaoyan pun sedikit merenung dan karena nomor 7 telah berbicara, Xiaoyan pada akhirnya memiliki pertanyaan berani. Xiaoyan pun segera bertanya apakah ada sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan membuat keabadian kaisar menerobos keabadian dewa. Qi pada saat ini sedikit terdiam begitu mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga sesungguhnya tidak memiliki ekspektasi apapun dan Xiaoyan segera berkata bahwa jika tidak ada maka mereka bisa melupakannya. Nomor 2 segera melambaikan tangannya dan setelah sedikit ragu, ia segera mulai berbicara. Sosoknya menjelaskan bahwa sesungguhnya ada pil yang bisa melakukan kemampuan ini. Namun barang yang perlu ditukar untuk memurnikannya benar-benar memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh nomor 7. Sementara itu nomor 7 kembali menjelaskan bahwa hal ini bukan perkara mudah untuk menerobos keabadian kaisar menuju keabadian dewa atau bukan. Tepatnya sesungguhnya meskipun menggunakan pil ini semuanya perlu dilakukan secara alami. Untuk lebih jelasnya, ia pada saat ini ingin memberitahu bahwa untuk bisa menerobos dengan cara ini, Xiaoyan membutuhkan pil tingkat yang lebih tinggi serta senjata suci dan bantuan dari semua pihak. Hal yang paling penting lagi adalah seseorang harus bisa memahami kekuatan aturan dan mengendalikannya. Xiaoyan pun mengerutkan kening ketika Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh nomor 7. Xiaoyan berpikir kondisi ini sangat keras dan rumit hingga Xiaoyan benar-benar menganggapnya mustahil. Obat yang dibutuhkan juga bukanlah merupakan pil yang merupakan produk dewa biasa. Xiaoyan juga tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan senjata suci. Mungkinkah hal ini sama dengan ketika sosok Dingmo bergabung ke dalam senjata pedang berat misterius milik Xiaoyan? Xiaoyan merasakan adanya kekuatan aturan dari pedang berat misterius milik Xiaoyan. Mungkinkah dengan cara seperti ini maka senjata tersebut memenuhi syarat untuk dipanggil senjata suci? Yang paling penting lagi adalah mengenai kekuatan aturan. Tidak ada yang bisa membantu Xiaoyan sama sekali mengenai hal tersebut. Hanya dengan memahami dan mengendalikan kekuatan aturan, seseorang akan dapat menciptakan keabadian dewa yang lebih kuat. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya bergumam seperti yang ini sangat rumit sehingga hampir mustahil untuk diselesaikan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sosok nomor 2 kembali melambaikan tangannya dan menjelaskan bahwa itu tidak benar. Agak rumit bukan berarti tidak mungkin untuk diselesaikan. Selama Xiaoyan menginvestasikan cukup uang untuk ditukar dengan sumber daya, Xiaoyan masih bisa mendapatkannya dari beberapa monster tua. Misalkan mengenai daftar ramuan, Xiaoyan akan bisa menukarkannya dengan 10 pil pengembali mimpi. Sementara itu untuk ramuan, Xiaoyan bisa menukarkannya dengan pil tingkat dewa yang lebih kuat atau bahkan bisa mencapai tingkat transcendence yang lebih langka. Sementara itu untuk senjata suci, semuanya tergantung pada apa yang Xiaoyan butuhkan. Xiaoyan juga sesungguhnya bisa menukarkannya dengan ramuan, tetapi Xiaoyan perlu menyempurnakan total 3 jenis ramuan ajaib. Tetapi meskipun begitu, mengenai poin terakhirnya Xiaoyan masih harus menyelesaikannya sendirian. Tidak mudah untuk memahami kekuatan aturan dengan jelas. Jika seseorang memahaminya, maka ia akan berhasil. Tetapi jika seseorang tidak memahaminya, ia benar-benar akan terjebak dalam sisa waktu di sepanjang hidupnya. Mendengar hal ini, Xiaoyan sesungguhnya tidak menyangka bahwa Qi benar-benar akan mengungkapkan mengenai hal ini.
Selain itu dari kata-katanya, tampaknya ia tidak curiga jika ini diinginkan oleh Xiaoyan untuk dirinya sendiri. Dari kata-kata Qi, ia menyatakan bahwa sepertinya Xiaoyan sedang ingin membantu seseorang. Xiaoyan juga benar-benar merasa sangat bersyukur. Xiaoyan juga tampaknya memiliki jalan lain untuk mempermudah terobosan Xiaoyan menuju ke keabadian dewa. Xiaoyan pada akhirnya setelah sedikit merenung bergumam bahwa Xiaoyan bisa mengambil dua persyaratan pertama terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Qi pun mengangguk dan menjelaskan bahwa jika Xiaoyan menginginkan hal tersebut, ia akan mengirimkan ramuannya kepada Xiaoyan di kemudian hari. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 7. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar ingin tahu mengapa nomor 7 tampak begitu baik terhadap Xiaoyan. Xiaoyan tanpa banyak bacot lagi segera bertanya bahwa mereka berdua sesungguhnya tidak mengenal satu sama lain. Mereka adalah orang asing dan mengapa nomor 7 pada saat ini membantu Xiaoyan. Nomor 7 seketika tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Sosoknya lanjut menjelaskan, meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain, tetapi mereka berdua berasal dari alam dewa kekacauan. Ia juga sesungguhnya memang mengenal banyak alkemis yang kuat, tetapi di antara banyak monster tua ini tidak bisa dipercaya. Mengenai pertanyaan Xiaoyan ini, ia juga pada saat ini akan menjelaskan hal yang sesungguhnya mengapa ia bertindak seperti ini. Sesungguhnya ia merupakan seorang pedagang dan ia hanya berpikir secara keuntungan. Dengan kualitas pil yang dimurnikan oleh Xiaoyan ini tentu saja ia akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ia juga memiliki kepercayaan terhadap Xiaoyan. Dengan begitu maka ia rela berinvestasi di awal untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Mendengar hal ini, Xiaoyan benar-benar terkejut dengan pemikiran dari sosok nomor 7. Xiaoyan juga mengetahui bahwa sebagai seorang pedagang tentu saja ia telah berkeliling ke banyak dunia. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan sesungguhnya kagum terhadap nomor 7. Ia benar-benar telah bepergian ke seluruh dunia dan itu merupakan suatu hal yang mencengangkan. Nomor 7 pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mereka kembali fokus pada tujuan utama. Nomor 7 menjelaskan bahwa Xiaoyan dapat memberitahu nomor 7 nilai pemurnian ramuan apa yang ingin dibutuhkan oleh Xiaoyan, apa yang ingin ditukarkan oleh Xiaoyan, dan ia akan memberikannya kepada Xiaoyan. Ia tidak mengatakan bahwa ia memiliki segalanya, tetapi sebagian besar barang dapat ia tukarkan. Xiaoyan pun mengangguk dan menjawab dengan sopan bahwa Xiaoyan pada saat ini masih belum perlu, tetapi Xiaoyan akan segera menghubungi nomor 7 ketika Xiaoyan membutuhkan sesuatu. Setelah berbasa-basi singkat, keduanya pada akhirnya seketika mulai berpisah. Bersama dengan hal tersebut, nomor 1 pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya juga muncul sambil berkata bahwa Xiaoyan harus mengirimkan token iblis keabadian kuno ke dalam batu giok khusus. Xiaoyan pun tertegun sejenak sebelum akhirnya pikiran Xiaoyan segera menjelajah ke celah gua void. Xiaoyan mengeluarkan token iblis keabadian kuno dan segera memasukkannya ke dalam suyu. Token iblis keabadian kuno yang belum lengkap ini menghilang ke dalam batu giok khusus Xiaoyan. Sesaat kemudian token iblis keabadian kuno yang lengkap muncul di batu giok khusus Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar terkejut melihat bahwa token ini dilengkapi oleh nomor 1. Sementara itu nomor 1 segera menjelaskan bahwa perintah ini diberikan kepada Xiaoyan, tetapi Xiaoyan belum menyelesaikannya. Dengan begitu maka Xiaoyan tidak akan mendapatkan hadiah. Di tengah-tengah keterkejutannya, Xiaoyan hanya mengangguk dan lanjut mengucapkan terima kasih. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan hadiah, tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mendapatkan token iblis keabadian yang lengkap. Xiaoyan merasa bahwa nomor 1 pada saat ini benar-benar kembali membantu Xiaoyan dan Xiaoyan kembali merasa bingung. Xiaoyan pun segera berkata bahwa sesungguhnya ada yang ingin Xiaoyan tanyakan kepada nomor 1. Xiaoyan bertanya-tanya mengapa nomor 1 terus-menerus membantu Xiaoyan. Nomor 1 pun segera mengeluarkan pertanyaan retoris ketika berkata apakah Xiaoyan tidak mengetahui alasannya. Xiaoyan sedikit terdiam dan Xiaoyan sesungguhnya tidak mengetahui alasannya.
Setelah Xiaoyan terdiam beberapa saat, pada akhirnya nomor 1 segera memberitahu Xiaoyan. Nomor 1 menjelaskan bahwa Xiaoyan tentu tahu di alam dewa kekacauan ini Xiaoyan adalah sosok yang sangat lemah. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat bongok, dan meskipun Xiaoyan menyadari hal tersebut, tetapi perkataan nomor 1 ini sedikit mengejutkan Xiaoyan. Perkataannya juga bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa ini merupakan suatu kenyataan, dan Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada nomor 1. Keduanya pada akhirnya segera meninggalkan alam dewa kekacauan dan Xiaoyan kembali tersadar. Selanjutnya mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan akan meninggalkan laut barat sepenuhnya. Xiaoyan pun bergumam bahwa setelah melewati lubang cacing, tampaknya Xiaoyan memiliki kecepatan yang beberapa kali lebih cepat daripada yang diperkirakan. Mungkin tidak lama lagi Xiaoyan akan segera keluar dari lubang cacing ini. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera membalik telapak tangannya. Token iblis keabadian kuno yang lengkap pada akhirnya segera muncul di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya apakah sesungguhnya yang dimiliki oleh token iblis keabadian kuno ini. Xiaoyan benar-benar ingin tahu apakah yang ada di dalamnya, dan kekuatan spiritual Xiaoyan mulai menjelajah. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini kembali tersadar bahwa sepertinya nomor 1 tidak membutuhkan token ini sama sekali. Oleh karena itu, mungkinkah niatnya mengeluarkan misi ini adalah untuk mengontrol pertemuan tersebut termasuk Xiaoyan? Ia hanya ingin orang-orang ini pergi ke alam iblis keabadian kuno dan menjalankan misi tersebut. Seketika Xiaoyan juga tersadar bahwa Xiaoyan pada saat ini secara tidak langsung telah menjadi pion orang lain lagi. Xiaoyan pun bergumam apakah ini adalah rencana orang yang paling berkuasa. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas, dan Xiaoyan terus-menerus memejamkan mata memeriksa informasi dalam token iblis keabadian kuno. Informasi yang rumit mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan, dan dengan bakat pemahaman Xiaoyan, pada akhirnya Xiaoyan membuka matanya. Xiaoyan menarik nafas panjang menunjukkan senyum canggung di wajahnya. Xiaoyan pun segera bergumam bahwa teknik ini menarik. Teknik ini ternyata disebut dengan 3 keterampilan keabadian dan iblis, dan alasan mengapa disebut 3 teknik adalah karena memiliki 3 perubahan. Perubahan pertama dipandu oleh kekuatan keabadian, sementara perubahan kedua dipandu oleh ki dan darah. Di sisi lain, perubahan ketiga dipandu oleh kekuatan keabadian dewa. Dengan vitalitas di bawah 3 perubahan ini, mungkin Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan langkah ke-9 Xiaoyan untuk sementara mengendalikan kekuatan aturan. Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa menjadi keabadian dewa di saat berikutnya. Efek sampingnya juga adalah mengkonsumsi energi dunia, dan jika energi dunia tidak cukup, itu akan mempengaruhi terobosan keabadian dewa. Efek samping ini mungkin tidak dapat diterima oleh kebanyakan langkah ke-9 keabadian kaisar. Namun bagi Xiaoyan, hal ini benar-benar tidak terlalu berpengaruh. Xiaoyan memiliki energi dunia yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kebanyakan orang. Xiaoyan pun terus-menerus merenung dan memahami semua keterampilan bertarung yang dapat meningkatkan kekuatan ini. Namun bersama dengan hal tersebut, ada sedikit getaran dari bahtera yang disebabkan oleh ketidakstabilan akibat keluarnya bahtera dari lubang cacing. Xiaoyan pun segera menyingkirkan token iblis keabadian kuno ini ke dalam cincin penyimpanan. Selain dari ketiga teknik ini, Xiaoyan juga berpikir bahwa token ini seharusnya memiliki fungsi lain. Xiaoyan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu, dan Xiaoyan seketika menyipitkan matanya. Xiaoyan menatap ke kejauhan dan bergumam bahwa dengan gaya Taixu, ia pasti sedang melakukan penyergapan di luar. Segera Xiaoyan berdiri perlahan dan kehampaan di hadapannya mulai berubah. Sementara itu di luar lubang cacing raksasa yang dilihat oleh Taixu adalah beberapa bahtera yang muncul di pusaran air yang gelap. Panglima besar Taixu bernama Li Hai pada saat ini segera berteriak dengan penuh semangat. Akhirnya orang-orang ini muncul. Susi yang sedang duduk bersila juga pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap ke arah bahtera yang perlahan-lahan mengeras di kehampaan.
Sosoknya segera berteriak agar semua prajurit Taishu mematuhi perintah. Kelilingi dan habisi sosok-sosok yang baru saja muncul ini. Tidak ada satupun di antara mereka yang diperbolehkan untuk melarikan diri. Semua prajurit Taishu yang berjumlah puluhan ribu prajurit pada saat ini berteriak serempak. Selanjutnya Sushi segera memimpin semua sosok untuk mengaktifkan formasi penyegel 10.000 roh kehampaan. Mereka pada saat ini tampaknya tidak tahu bahwa ada lebih dari 50.000 sosok di dalam bahtera-bahtera ini. Jumlah sosok-sosok ini juga dikatakan tidak kalah dengan jumlah prajurit Taishu. Namun bahtera-bahtera ini masih belum menunjukkan tanda-tanda melakukan tindakan dan hanya melayang di kehampaan. Melihat hal ini, kesombongan Lihai pun menjadi semakin kuat. Ia berteriak dengan marah ketika berkata mengapa mereka tidak segera keluar. Karena mereka belum mengambil tindakan, apakah mereka pada saat ini memutuskan untuk menyerah? Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Fang Chan dan Ling Fei yang mendengar suara tersebut seketika terkejut. Mereka juga menyadari bahwa ada banyak prajurit Taishu yang padat di sekeliling mereka. Sosok-sosok ini tampak benar-benar telah bersiap untuk melakukan penyergapan. Di sisi lain, Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening begitu melihat banyak sosok Taishu yang bermunculan. Xiaoyan awalnya berpikir karena kehampaan Laut Barat pada saat ini telah dihancurkan, seharusnya mereka pergi ke kehampaan Laut Timur. Kehampaan Laut Barat dan kehampaan Laut Timur merupakan kehampaan terlemah yang ada di Shenxi. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa penyergapan kali ini melibatkan begitu banyak prajurit Taishu. Xiaoyan juga pada saat ini bertanya-tanya, mungkinkah Yang Mulia Ratu pada saat ini masih belum mengambil tindakan? Mungkinkah Shenxi masih belum bergerak dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu apakah rencana yang dirancang oleh Yang Mulia Ratu? Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini memancarkan aura dan niat membunuh yang kuat ketika memandang ke arah para prajurit Taishu. Xiaoyan bergumam, jika semua ini untuk menunda pertumbuhan dunia Xiaoyan, maka harga ini benar-benar tidak bisa diterima. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dan tinju Xiaoyan pada saat ini terkepal dengan keras. Xiaoyan lanjut bergumam karena mereka telah menghancurkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di lautan kehampaan barat. Maka demi jiwa-jiwa yang dirugikan ini, Xiaoyan akan menghancurkan mereka semua.